Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dwi Pangga. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang relasi pendidikan dan kekuasaan. Di mana sini antara pendidikan dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Artinya, pendidikan itu bisa menjadi alat sekaligus bisa menjadi bahan. Alat di sini maksud saya bahwa pendidikan bisa dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, sekaligus pendidikan itu juga bisa menjadi alat perlawanan bagi masyarakat. Dalam kesempatan ini, relasi yang akan kami bicarakan yaitu bagaimana hubungan antara pendidikan dan kekuasaan itu dalam konteks sebagai alat kekuasaan, yaitu bagaimana pendidikan menjadi reproduksi ideologi. Di sini maksudnya bahwa dengan pendidikan, maka pemerintahan yang berkuasa pada saat itu bisa mengatur apa yang menjadi kepentingannya dalam menyampaikan ideologi ke masyarakat untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian di sini juga yang kedua yaitu pendidikan sebagai kontrol. Kalau kita lihat pemerintahan yang ada di Indonesia setiap kali pergantian presiden, maka biasanya akan diikuti oleh perubahan kurikulum. Ini merupakan salah satu cara bagaimana pemerintah untuk mengontrol kekuasaannya sehingga sedikit perbedaan pendapat di antara masyarakat sehingga pemerintah yang ada, yaitu presiden yang ada, bisa melaksanakan program-programnya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Di sini hubungannya bahwa pengetahuan yang ada akan menjadi hal untuk mempertahankan kekuasaan itu yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga di sini produksi pengetahuan akan menjadi salah satu sarana untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian selanjutnya yaitu distribusi pengetahuan juga, itu merupakan cara bagaimana pemerintah yang ada untuk memajukan masyarakatnya itu yang utama, dan di samping itu juga bagaimana untuk menyampaikan program-programnya sehingga dari pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui pendidikan tersebut, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu emansipasi melalui pendidikan. Pendidikan bagi masyarakat akan menjadi pembebasan, yaitu ketika masyarakat sudah memiliki pengetahuan, akan timbul nanti rasa kesadaran untuk masyarakat lebih berpikir kritis, sehingga masyarakat dalam hal ini yang mendapatkan pendidikan akan terbuka mata pikirannya untuk bisa melakukan pembebasan atau melakukan kritisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bersesuaian dengan undang-undang atau tidak bersesuaian dengan bagaimana kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu kekuasaan dalam institusi pendidikan. Ini menjadi hal yang dominan dilakukan oleh penguasa, baik presiden, gubernur yang berkuasa terhadap dinas pendidikan, kemudian bupati terhadap dinas pendidikan kota atau kabupaten. Di sana akan terjadi hierarki, artinya akan terus turun menurun dengan pendidikan tersebut akan mampu untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian disiplin dan pengawasan itu merupakan hal yang diharapkan akan muncul melalui instansi pendidikan tersebut terhadap pergerakan-pergerakan masyarakat. Selanjutnya, kalau kita lihat relasi antara pendidikan dengan kekuasaan, maka bisa kita lihat sepanjang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Di Indonesia, hampir sekitar 10 kali terjadi perubahan dan penyelesaian kurikulum. Kalau kita lihat, pada setiap pergantian presiden, terus terjadi revisi
perubahan maupun perbaikan kurikulum. Kecuali pada dua masa pemerintahan, yaitu pada masa pemerintahan Pak Habibie yang waktunya relatif singkat, yaitu 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. 1 tahun lebih sedikit. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden keempat kita, yaitu dari tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai 23 Juli tahun 2001, hampir 2 tahun. Pada dua masa pemerintahan presiden tersebut, bisa dikatakan tidak terjadi perubahan kurikulum, namun melanjutkan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Hal tersebut karena pada masa pemerintahan Pak Habibie maupun Yai Haji Abdurrahman Wahid itu merupakan masa transisi dari era Orde Baru ke arah yang lebih demokratis. Kalau kita lihat secara garis besar perubahan kurikulum tersebut, misalnya pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Kemudian tahun 1947 sudah mulai ada pembentukan kurikulum, yaitu rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran Tururai. Itu pada masa zamannya Pak Soekarno. Kemudian pada tahun 1964 Pak Soekarno kembali merancang perubahan, yaitu melalui revisi, yaitu rencana pendidikan sekolah dasar. Itu nama kurikulum saat itu. Beralih pada masa Orde Baru, yaitu zamannya Pak Soeharto, yang cukup lama, yaitu hampir 32 tahun, yaitu dari tanggal 22 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Di sana seringkali terjadi perubahan kurikulum, di mana tujuannya adalah bagaimana pada masa Orde Baru atau Pak Harto, yaitu untuk memajukan pembangunan nasional saat itu. Itu kurikulum yang ada pertama setelah dia naik tahun 1966, kemudian tahun 1968 melalui menterinya ada namanya kurikulum sekolah dasar. Kemudian tahun 1973 ada kurikulum sekolah proyek perintis sekolah pembangunan. Kemudian tahun 1975 kembali direvisi lagi, berubah nama menjadi kurikulum sekolah dasar lagi. Tahun 1994 ini perubahan kurikulum besar pada waktu itu, terjadi lagi perubahan kurikulum. Kemudian tahun 1994 kembali lagi ada kurikulum tahun 1994. Kemudian ada revisi lagi tahun 1997. Cukup sering terjadi perubahan ini. Ini merupakan suatu cara bagaimana Pak Harto pada zaman tersebut melalui kekuasaannya mengatur pendidikan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Kemudian berakhirnya masa kekuasaan Pak Soeharto tahun 1908 setelah reformasi digantikan oleh Pak Habibie, kemudian digantikan oleh Pak Yai Haji Abdurrahman Wahid, tidak terjadi perubahan kurikulum. Kemudian pada masa pemerintahan Ibu Mega, yaitu tahun 2024, terjadi lagi perubahan kurikulum, di mana perubahan waktu itu yaitu perintisan kurikulum berbasis kompetisi. KBK sudah mulai, di mana masa pemerintahan Ibu Mega, yaitu dari 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Berakhirnya masa pemerintahan Ibu Megawati, selanjutnya digantikan oleh Pak SBY. 2006 kembali terjadi perubahan kurikulum, yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian direvisi lagi di akhir pemerintahan Pak SBY, yaitu pada tahun 2013 dengan adanya kurikulum 2013. Memasuki masa pemerintahan Pak Jokowi 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024 terjadi 20 kali perubahan kurikulum, yaitu pertama dari 2013 ada penyesuaian, kemudian pada tahun 2022 ada perubahan kurikulum lagi, yaitu Merdeka Belajar.
Semua yang berkaitan dengan perubahan-perubahan kurikulum tersebut tidak terlepas dari kekuasaan pemerintah yang ada, dengan tujuan bagaimana visi dari pemerintahan yang ada bisa terlaksana. Demikian kami sampaikan relasi antara pendidikan dan kekuasaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.